Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, salah satu dosen Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hajjah Gusti Muzainah. Beliau adalah salah satu dosen senior di Fakultas Syariah, ahli di bidang hukum adat. Lebih spesifik, beliau mengkaji hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar. Kita akan mulai seperti biasa dengan latar belakang pembicara, kemudian setelah itu pelan-pelan kita akan pindah ke topik utama, dalam hal ini hukum kewarisan dalam adat masyarakat Banjar. Selamat datang Ibu Gusti. Terima kasih Bapak Muhajir. Saya sudah diundang. Teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa di Fakultas Syariah ini kita punya panggilan sayang ya, buat masing-masing dosen. Kalau panggilan sayang buat Ibu Gusti Muzainah, Ibu Gusti. Jadi karena setahu saya cuma ada satu orang Gusti di fakultas kita, jadi tidak ada Ibu Gusti yang lain. Jadi itu sudah nempel sekali panggilan Ibu Gusti ini. Di kalangan para dosen, baik yang muda ataupun ya sudah senior. Mungkin Ibu Gusti bisa cerita sedikit mengenai keluarga Ibu barangkali. Ini Gusti ini kalau nggak salah keturunan Raja Bu ya? Raja Banjar Bu ya? Ya, baiklah Bapak Muhajir. Saya sedikit memberikan informasi ya, sekilas info tentang saya siapa saya sebenarnya. Jadi nama saya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muhajir tadi adalah Gusti Mujainah. Jadi Gusti itu memang keturunan bangsawan, keturunan kerajaan Banjar. Dan itu menganut sistem patrinial ya. Jadi hanya pihak laki-laki saja yang dapat meneruskan gelar tersebut. Saya mendapat gelar ini adalah dari ayah saya. Dari ayah saya, Gusti Hormansyah. Kemudian ayah saya mempunyai anak 2 orang perempuan. Dan karena saya tidak kawin dengan Gusti, maka anak-anak saya walaupun laki-laki tidak berhak untuk mendapat gelar Gusti. Jadi tidak ada gelar Gusti di depan nama anak saya. Walaupun anak saya dua-duanya adalah laki-laki ya. Jadi gelar Gustinya habis sampai saya saja. Jadi saya mirip dengan mempunyai itu ya? Mirip dengan keturunan apa itu? Arab yang Habib-Habib itu Bu ya? Modelnya dari betul, Pak. jalur laki-laki. Iya, garis patrinial. Karena kan sistem patrinial ini kan itu adalah sistem kekerabatan yang tertua. Iya. Ya kan? Sistem kekerabatan yang tertua, kemudian baru bergeser ke arah sistem matrinial, kemudian bergeser lagi ke arah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Jadi sistem kekerabatan yang paling tua itu katanya adalah sistem patrinial karena ingin melanggengkan kekuasaan laki-laki. Jadi bahwa laki-lakilah yang berkuasa, kemudian perempuan itu berkedudukan di bawah laki-laki sebagai subordinat. Tapi zaman berubah sudah Pak ya. Jadi akhirnya bergeser, ada yang patrinial, kemudian ada matrinial, bergeser lagi, sangat berkeadilan gender, parental atau bilateral. Nah demikian. Jadi teman-teman ini dari pembukanya saja kita sudah langsung menyentuh aspek hukum adat ya yang berlaku, tapi ini hukum adat yang kelihatannya tidak hanya ada di masyarakat Banjar, tapi di berbagai komunitas atau masyarakat yang ada di dunia. Ibu berarti kalau Gusti otomatis orang Banjar dong, cuma Banjarnya Banjar mana nih?
Banjar Hulu atau Banjar mana nih? Iya. Jadi Banjar itu Pak ya diidentikan dengan Islam. Ya. Selain faktor sejarah kan Pak, faktor sejarah di mana pada waktu itu Pangeran Samudra kan, Pangeran Samudra dalam merebut kekuasaan, kemudian dibantu oleh Kerajaan Demak, di mana Ya. pada waktu itu kan Kerajaan Demak bersedia membantu Pangeran Samudra dengan syarat tadi, dengan syarat apabila menang nanti Pangeran Samudra berikut masyarakatnya harus memeluk agama Islam. Nah, Iya. jadi itu masuknya Islam ke tanah Banjar ini melalui perjanjian, Iya. bukan melalui peperangan. Peperangan justru internal ya kan karena perebutan tahta. Nah, tapi Iya. masuknya Islam ke tanah Banjar justru karena perjanjian. Nah, memang ini mungkin sudah rencana Allah ya. Akhirnya kemenangan itu diraih oleh Pangeran Samudra Ya. sesuai dengan kesepakatan di awal tadi kan. Maka pada waktu itu dibaiatlah Pangeran Samudra sebagai sultan dan memeluk agama Islam. Karena Iya. namanya itu berkonotasi berimage Hindu, Iya. maka namanya dirubah menjadi Sultan Suryansah. Nah, demikian Pak. Cikal Iya. bakal Iya. masuknya Islam di tanah Banjar justru melalui perjanjian. Kalau di tanah Jawa itu kan Pak melalui budaya ya, melalui Betul. budaya, melalui wayang. Tetapi masuknya Islam di tanah Banjar justru melalui perjanjian. Wah, jadi keren ini Pak. Jadi kita jauh-jauh hari sudah mengenal yang namanya hukum perjanjian. Hukum perjanjian. Bagian dari negosiasi meraih kekuasaan adalah Iya, perpindahan agama, Bu ya. iya. Baik Bu, jadi boleh sedikit tentang Ibu. Ibu orang Banjar asli. Dalam buku-buku antropologi masyarakat Banjar itu ada yang membedakan antara Banjar Pahuluan dan Banjar Kuala ya. Ibu melihat nenek moyangnya Banjar Hulu atau Banjar Kuala? Iya. Jadi ada yang membagi masyarakat Banjar ini seperti kata Bapak Muhajir tadi, ada Banjar Kuala, ada Banjar Hulu ya. Jadi Ya. Banjar Kuala itu adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Sekarang Ya. dikenal dengan istilah Banjar Bakula ya, Banjar Bakula. Nah, Banjar Ya. Hulu itu yang berada di Banua Anam. Ya, ada Ya. hulu sungai selatan, hulu sungai tengah, dan lain-lain sebagainya. Rantau itu Pak, karena pintu gerbang antara Banjar Kuala dengan Banjar Hulu, maka Mhm. disebut dengan Banua Halat itu Pak. Jadi Oh, oke. menghalat antara Banjar Kuala dengan Banjar Hulu. Jadi kalau ada istilah Banua Halat, rantau itulah Banua Halatnya. Oh, oke, 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 oke. Iya, 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 iya. Nah, kemudian saya ini berasal dari Banjar mana? Jadi dua-duanya Pak. Oke. Kalau saya sendiri lahir di Banjar Hulu Pak ya, di daerah Kandangan. Itu Oh, masuk oke. Banjar Hulu. Tetapi ayah saya ini berasal dari Martapura. Dari Martapura ini kan masuk dalam Banjar Kuala. Iya, Nah, iya. ibu saya juga adalah orang Banjar Hulu. Jadi saya ini campuran daripada Banjar Hulu dan Banjar Kuala, Pak. Iya, menarik sekali karena kebanyakan dari kita tuh sebenarnya punya orang tua yang tidak murni dari kelompok masyarakat tertentu saja, Bu ya. Ada campurannya. Mungkin kalau tidak langsung di orang tua, kakek nenek di atas-atas tuh sebenarnya masih Iya, ada campuran antara mungkin Dayak dan Banjar, Bu ya. iya, betul, Um, Pak. Ibu sudah berapa lama Bu menjadi dosen di Fakultas Syariah? Wah, sudah lama sekali, Pak. Makin lebih tua daripada umurnya Pak Muhajir sendiri. Saya bekerja di UIN Antasari itu sejak tahun 1994, bulan Maret saya diangkat menjadi PNS.
Jadi hampir 30 tahun sudah, Pak. Hampir Saya 30 bekerja, tahun. apalagi umur saya kan sudah 57, hampir 60, Pak. Sudah sangat senior. Iya, luar biasa, hampir 3 dekade menjadi pengajar, pasti sudah Iya, banyak sekali mahasiswa yang berguru pada Ibu, sudah banyak bimbingan skripsi yang diluluskan, bukan hanya skripsi, mungkin sekarang iya, sudah mahasiswa S2 dan mahasiswa iya, S3 yang betul. telah dibimbing dan hingga menyelesaikan program masing-masing. Mungkin sebelum kita masuk ke tema utama, kok boleh cerita sedikit mungkin flashback gitu, 30 tahun itu apa ya, yang menarik dari menjadi seorang dosen setelah hampir 30 tahun tuh apa Bu, yang Iya, menarik dulu? iya. Jadi hampir 30 tahun ya, mungkin tinggal 2 tahun lagi atau 31 tahun lagi sudah 30. Itu banyak suka dan duka. Jadi karena Ya, dalam kehidupan ini kan tidak hanya duka saja, tetapi antara suka dan duka itu dia bergulat di antaranya. Tetapi kalau ya, kita bandingkan mana yang lebih banyak suka atau dukanya, ya jelas lebih banyak sukanya. Karena apa? Karena dunia pendidikan ini adalah passion hmm, saya ya. Jadi apapun yang saya kerjakan ini adalah merupakan suatu passion, merupakan suatu kebanggaan. Dan apalagi Pak ya, kalau misalnya saya mengantar mahasiswa magang ke pengadilan misalnya. Banyak sekali eh, mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah menjadi hakim dan oh, lain-lain. Jadi saya datang itu langsung cium tangan. Oh, dosen saya, Ibu apa kabar, Bunda. Jadi terharu gitu loh. iya, 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 Kadang-kadang juga kita jalan-jalan, kita mampir ke rumah makan, pas mau bayar ketemu mahasiswa sudah dibayarin gitu loh. Jadi itu ada hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang ya. Jadi iya, kebahagiaan tersendiri melihat kesuksesan anak-anak didik kita yang iya. sekarang sudah sukses dalam berbagai bidang, itu adalah hadiah yang terindah bagi saya. Tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Bahagia Yang sekali Bu ya. pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, Pak. Melihat Oke, anak-anak oke. didik menjadi sukses. Baik, baik. Saya baru semester ini membimbing dan baru 2 yang skripsinya diujikan. Jadi saya baru masuk ke level itu. Tidak tahu nanti kalau masih jauh sekali dari yang apa namanya Ibu ceritakan, tapi bahwa itu saja memang sudah bikin saya sangat senang melihat mereka Iya, diuji dan hasilnya bagus. Apalagi kalau seperti yang Ibu bilang, melihat mereka sudah bekerja, punya sukses. posisi yang Mm-mm. bagus, dan Iya, kita ketemu saat mereka dalam keadaan iya, dan mereka posisi sangat hormat kepada kita, sangat bangga. betul, Wah, luar biasa betul. itu. Tidak ada nilainya, Tidak ada nilai. kebanggaan, kebahagiaan ya, bergabung jadi satu di sana. Dan Sampai itu kadang-kadang saya mau menjadikan meneteskan air mata gitu loh, terharu Bu ya. saking saking terharunya melihat Iya, anak iya, didik kita sekarang sudah menjadi orang sukses gitu kan. iya, iya, iya. Ya, jadi menjadikan profesi guru dan dosen itu menjadi sesuatu yang sangat apa, sangat rewarding. Kalau masih sedikit lagi Bu tentang soal itu, kalau Iya. misalnya Ibu ingin mengatakan sesuatu kepada murid-murid Ibu yang sekarang masih menjalani masa studi, um, memberi mereka semangat gitu ya, entah apapun Iya. cita-cita mereka, kira-kira Mhm. Ibu akan berkata seperti apa? Iya. Saya biasanya memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Hmm. Segala sesuatu itu memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Jadi sekarang kalian berada di perjuangan, pengorbanan. Nanti saatnya kalian akan memanen hasil dari perjuangan dan pengorbanan. Hmm. Jadi apapun yang kalian alami sekarang, kesusahan dan lain-lain, kebanyakan tugas, agak stres, itu adalah bagian dari perjuangan. Saya pun juga demikian. Dulu saya juga demikian, sama seperti Anda. Tetapi itu adalah bagian perjuangan dan kemudian kita sadari bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Percayalah.
Jadi harus Sudah sabar masuk ya. Tidak ada yang instan, yang ada hanya mie instan saja. Makanya segala sesuatu perlu proses, perlu kalau proses. penempaan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar. Spesifiknya mungkin kita akan coba menggali mengenai hukum waris. Namun mungkin sedikit Bu sebelum masuk ke situ, tadi Ibu sudah nyinggung ya mengenai Banjar itu identik dengan Islam. Sudah menceritakan bagaimana awalnya Islam masuk ke wilayah Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Dan setelah itu dikenallah Banjar sebagai wilayah yang hampir secara eksklusif dihuni oleh orang-orang Muslim. Ada penduduk lain, tetapi mereka bukan suku Banjar ya, yang tidak beragama Islam sebahagiannya. Nah, boleh cerita sedikit Bu, bagaimana sebenarnya Islam itu sudah merasuk ke dalam kehidupan dan sendi-sendi pergaulan sehari-hari masyarakat Banjar. Iya, jadi bicara tentang masyarakat Banjar, maka identik dengan Islam tadi kan. Karena faktor sejarah, Pangeran Samudra memeluk agama Islam, kemudian perkembangan Islam selanjutnya itu adalah berkat jasa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat Banjar. Nah, kemudian sampai berkembang dengan anak-anak beliau, keturunan-keturunan beliau lah yang menjadi tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam dan pembelajaran agama Islam di masyarakat Banjar ini. Jadi sangat besar daripada peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan keturunan-keturunan beliau ya. Jadi kita patut berterima kasih kepada beliau dengan keturunan-keturunannya sehingga masyarakat Banjar ini Islamnya adalah sepertinya Islam rahmatan lil alamin yang memberikan rahmat kepada semesta, memberikan rahmat kepada masyarakat sekitar. Jadi berbicara tentang hukum adat ya, bahwa hukum adat itu kita ingat tentang sifat lokal. Jadi berbicara adat kita bicara lokalitas. Karena hukum adat itu sifatnya adalah lokal. Jadi apa yang terjadi di Banjarmasin pada masyarakat Banjar bisa berbeda yang ada pada masyarakat Padang misalnya. Bisa berbeda dengan masyarakat Batak. Nah, karena sifat kelokalannya tadi. Dan bahkan Pan Polonhopen itu sebagai bapak hukum adat Indonesia, jauh-jauh hari itu sudah membagi wilayah berlakunya hukum adat dalam 19 wilayah hukum adat. Jadi terlihat sekali bahwa hukum adat itu bersifat plural, beraneka ragam. Dalam satu rumpun sama, tetapi dalam rumpun yang berbeda tidak sama. Di mana masyarakat Banjar dalam hal ini adalah dimasukkan dalam rumpun Melayu. Kenapa dalam rumpun Melayu? Karena kesamaan bahasa, adat istiadat, budaya, dan melekatnya Islam pada agama masyarakatnya tersebut. Jadi sebagaimana sungai keilmuan dari UIN Antasari ya Pak Muhajir ya, berbasis lokal, berwawasan global. Nah sekarang kita berbicara dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal di mana ternyata nilai-nilai kearifan lokal ini mengandung nilai-nilai filosofi. Nilai-nilai filosofi, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keadilan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang beberapa penelitian yang saya dapati ya. Oh, ternyata kalau kita tarik lagi ke atas sangat menyentuh apa yang kita teliti terkait dengan misalnya hukum waris adat Banjar di sini. Jadi ada nilai-nilai filosofi yang kita tidak sadari, tetapi setelah kita tarik kesimpulan dari hasil penelitian, baru kita menyadari kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa seperti ini. Oke, menarik sekali, kita akan coba gali nanti sebagian dari penelitian Ibu, karena sesuatu yang tampaknya
sederhana atau kita terima sebagai bagian dari kenyataan dalam budaya Banjar sesungguhnya memiliki pemaknaan yang sangat mendalam dan nilai filosofis yang mesti digali ya agar kita paham betul. Ibu tadi sedikit bicara mengenai Islam Banjar yang rahmatan lil alamin. Biasanya ini maknanya Islam Banjar yang tidak serta-merta menentang praktik-praktik lokal yang dianggap masih bisa diterima, tidak secara diametral bertentangan dengan ajaran agama. Kira-kira kalau boleh dielaborasi, Islam Banjar yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, Bu, ciri-cirinya, Bu? Ya, ciri-cirinya adalah sangat moderat ya, menghargai perbedaan. Jadi menghargai perbedaan walaupun berbeda pandangan, tetapi mereka tetap menghargai. Kemudian mengutamakan persatuan di atas perbedaan. Jadi dari hasil musyawarah itulah kebenaran. Jadi walaupun kita berbeda dengan hasil musyawarah, tapi karena itulah hasil dari kesimpulan atau dari hasil putusan orang banyak, maka biasanya masyarakat Banjar itu akan menghargai keputusan tersebut. Dan itu adalah dianggap yang paling tinggi kedudukannya. Jadi segala sesuatu masyarakat Banjar itu dalam hal menyelesaikan permasalahan selalu melalui jalur musyawarah ya. Seperti adat berdamai dalam penelitian Prof. Ahmadi Hasan ya kan, baik dalam bidang perdata, bidang pidana, kemudian hukum adat juga, dalam hukum waris adat juga yang saya sebut dengan istilah baislah, di mana baislah itu tidak lain adalah musyawarah. Musyawarah dalam menentukan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan bagaimana proses pembagian warisan. Jadi intinya masyarakat Banjar yang moderat ini, yang rahmatan lil alamin, sangat menghargai keputusan dari orang banyak, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Itu yang saya lihat ya, yang saya nilai sangat luar biasa, di mana musyawarah mufakat itu kan merupakan salah satu sila daripada Pancasila. Betul. Musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam masyarakat Banjar kita sudah jauh-jauh hari punya nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam menyelesaikan masalah selalu melalui musyawarah mufakat. Nah, baik. Kalau kita masuk ke urusan warisan ini urusan yang kalau bahasa apa itu dulu ada politisi dari Sumatera ya, ngeri-ngeri sedap katanya. Ngeri-ngeri sedap karena kalau tidak dikelola dengan baik, tidak jarang keluarga bisa pecah gara-gara masalah warisan. Padahal warisan ini sesuatu yang menjadi bagian penting dalam siklus kehidupan manusia, ada lahir, ada kecil, tumbuh, besar, tua, dan kemudian meninggal, dan biasanya orang meninggal memiliki warisan dan ahli waris. Sepengetahuan saya, Islam cukup ketat atau rinci lah lebih tepatnya dalam mengatur masalah warisan. Dan saking rincinya itu sampai ketika ada perdebatan mengenai apakah anak laki-laki dan anak perempuan bisa diberikan bahagian yang sama, itu sebagian ulama kekeh sampai sekarang mengatakan tidak bisa, karena ayatnya katanya soreh, tak bisa laki-laki disamakan bahagiannya dengan perempuan. Nah, tetapi Ibu bilang tadi dalam masyarakat Banjar itu selain daripada katakanlah ajaran Islam, lebih spesifiknya ilmu faraid, ada juga yang namanya musyawarah. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nih, ini gimana ini? Apakah faraid dan musyawarah itu kayak semacam pilihan yang berhadapan, atau sebenarnya
bisa saling melengkapi. Gimana, Bu? Iya. Ya, pertanyaannya sangat cerdas ya. Jadi begini Pak ya, orang Banjar itu beragama Islam, ya kan? Nah, seharusnya idealnya dalam hal pembagian warisan yang mereka pakai adalah hukum waris Islam, ya kan? Fikih faraid. Ya. Tetapi dalam hukum yang hidup dalam masyarakat atau diistilahkan dengan the living law, itu tidak serta-merta terjadi, Pak. Ya. Karena semuanya itu didahului dengan musyawarah. Nah, ini yang unik ya, di mana dalam pembagian warisan berdasarkan musyawarah ini apabila pembagian warisan tadi tidak ada sengketa. Oh, Berbeda dengan dari awal mereka sudah ada konflik, sudah ada sengketa. Maka mereka langsung mengajukan ke pengadilan agama. Tetapi kalau tidak ada sengketa, tidak ada konflik, mereka akan melaksanakannya secara adat. Dan saya menganggapnya ini adalah bukan hukum Islam, karena berbeda. Tetapi ada nilai-nilai Islam di sana. Dan saya ingin mencari benang merah daripada hukum adat dan hukum agama Islam di sini. Bagaimana nih benang merah antara keduanya sebagaimana apa yang ditanyakan oleh Bapak Muhajir tadi kan? Nah, jadi kalau kita lihat ya proses pembagiannya tadi, pertama mereka mendatangkan tuan guru. Dalam bahasa Banjar itu kan sebagai tokoh yang sentral, yang sangat dihormati. Kemudian mereka minta petuah, mereka minta fatwa terkait dengan bagaimana proses pembagian warisan ini. Nah, akhirnya tuan guru memberikan petuah, memberikan fatwa sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tetapi setelah itu mereka kembali bermusyawarah dan ini masih disaksikan oleh tuan guru. Jadi mereka kembali bermusyawarah dalam hal pembagian warisan tadi. Nah, ini yang menarik. Jadi pada hasil musyawarah tadi itu normanya itu fleksibel, Pak. Jadi tidak mesti pembagiannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, kemudian atau perempuan lebih banyak dari laki-laki, atau bagi rata, atau bahkan tidak terbagi. Semuanya ini berdasarkan musyawarah. Nah, ini yang unik ini ya. Yang uniknya di sini. Dan yang uniknya lagi, Pak, kalau kita bicara warisan, maka kita kaitkan dengan adanya kematian. Tetapi dalam hukum waris adat, pembagian warisan itu juga bisa dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Yang disebut dengan hibah, wasiat, dan hibah wasiat. Nah, jadi ada dua cara. Kalau dalam hukum Islam itu kan kewarisan, hukum waris baru berlaku kalau ada kematian. Tapi dalam waris adat, hampir di seluruh wilayah Nusantara ini mengambil jalan tengah, bahwa hukum waris itu bisa sebelum pewaris meninggal dunia atau pada saat pewaris meninggal dunia. Nah, itu yang unik ya, yang berbeda dengan hukum waris Islam. Makanya saya mengatakan ini hukum waris adat, kan hukum waris Islam. Tetapi di sana ada nilai-nilai Islam di sana. Kalau kita lihat pembagian warisan ya, pembagian warisan, pola yang saya lihat dari hasil penelitian juga ini. Pola pembagian warisan ini ada dua, yang saya sebut pertama sebagai islah, yang kedua adalah faraid islah. Jadi islah ini mereka mengetahui pembagian warisan itu hanya secara global, tidak mendatangkan ulama, tuan guru. Pokoknya lelakian lebih banyak daripada beginian. Nah, tetapi kita musyawarahkan lagi bagaimana pembagian warisan tersebut. Nah, hasil musyawarah itulah nanti yang dianggap sebagai norma oleh para pihak yang melakukan pembagian waris tersebut. Nah, yang pola kedua, ini dengan mendatangkan tuan guru, kemudian tuan guru membagi secara faraid detail,
A dapat 1/8, isi B dapat sekian, dan seterusnya, detail sekali. Oke. Tetapi setelah itu mereka justru bermusyawarah kembali. Bermusyawarah kembali dalam menentukan pembagian warisan. Jadi yang saya lihat di sini Pak ya, apa sih tolok ukur daripada pembagian warisan tadi? Karena fleksibel tadi kan? Iya, Itu yang betul. unik, yang fleksibel tadi. Bisa sama rata. Jadi kalau bilang sama rata juga tidak mesti, kasuistis sifatnya. Bisa perempuan lebih banyak, bisa bahkan justru bisa tidak terbagi. Itu yang unik ya. Kalau saya lihat di situ Pak, tolak ukur mengenai pembagian harta tadi, yang pertama itu adalah asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan daripada harta warisan tersebut. Jadi harta ini lebih bermanfaat bagi siapa? Jadi yang dilihat bukan lagi jenis kelamin, Pak. Biasanya bukan jenis kelamin lagi. Jadi lebih bermanfaat bagi siapa sih harta ini sebenarnya? Nah, maka ada kemungkinan harta tersebut diberikan lebih banyak. Karena harta tersebut lebih bermanfaat bagi ahli waris B dibanding ahli waris A misalnya. Nah, kemudian juga Pak, ada kontribusi di sini. Kontribusi ahli waris kepada pewaris. Jadi semacam reward kepada ahli waris yang banyak berjasa kepada pewaris. Jadi misalnya tinggal bersama, memelihara orang tua dari sakit sampai dengan meninggal dunia. Nah, maka oleh saudara-saudaranya diberikan reward. Diberikan reward, ini harta orang tua, kamu lebih berhak lebih banyak daripada ahli waris yang lain. Nah, kemudian juga kedudukan dari sisi ekonomi. Siapa yang paling rendah tingkat ekonominya, maka ada kemungkinan harta warisan tadi diserahkan kepada saudara yang lebih rendah ekonominya tadi. Saudaranya yang lain itu sudah kaya-kaya, punya rumah, misalnya sudah di mana-mana, sementara adiknya ini tidak punya rumah karena memelihara orang tua dan lain-lain sebagainya. Jadi semacam reward juga tadi akhirnya diberikan kepada si ahli waris yang dari sisi ekonomi lemah, kemudian juga sangat berjasa kepada si pewaris. Nah, jadi ada kriteria sehingga pembagian tadi menjadi tidak sama. Tetapi yang dilihat bukan lagi jenis kelamin. Kalau dalam Quran surah An-Nisa itu kan jenis kelamin. Laki-laki, perempuan. Ini bukan jenis kelamin, tetapi kemaslahatan. Nah, itu yang saya lihat sebagai benang merah dari hukum adat dengan hukum Islam. Jadi al-adah al-muhakamahnya justru di kemaslahatan. Ya kan Pak? Di kemaslahatan. Jadi walaupun ini tradisi atau dapat dikategorikan sudah masuk dalam wilayah hukum adat, tetapi kalau mengandung kemaslahatan, itu tidak ada permasalahan di sana. Dan justru itulah letak keadilan. Jadi dalam pembagian waris pada masyarakat Banjar, itu kasuistis sifatnya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Tergantung kasusnya. Karena masing-masing keluarga itu berbeda kasusnya. Nah, seperti itu Pak yang saya lihat. Dan kemudian lagi saya lihat dalam kompilasi hukum Islam Pak ya, pasal 183, bahwa dalam membagi warisan dibolehkan bermusyawarah selama tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Nah, fikih ya Pak ya, fikih bukan syariah ini. Nah, jadi saya lihat di situ benang merahnya Pak, di fikih. Bahwa tradisi ini, dan saya anggap ini sudah menjadi melembaga adat dan bahkan sudah masuk ke dalam hukum adat karena ada norma-norma di sana. Benang merahnya di pasal 183 kompilasi hukum Islam. Jadi tidak ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum agama. Memang ada penyimpangan, ya kan?
ada penyimpangan. Hukum adat adalah hukum agama, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, sebagaimana teori dari Van den Berg, resepsi in complexu. Tetapi Ya. penyimpangan itu dapat dibenarkan. Pembenarnya adalah kemaslahatan daripada tradisi tersebut.